berkata hadatsana seperti itu. Itu harusnya dihijabi. Semua orang yang datang yang menuntut hadis kepada dia jangan diberikan riwayat dari bapaknya karena sudah pikun. Karena apa? Mafsadahnya nanti hadis-hadis dia yang lampau bisa dibuang karena kepikunannya ini. Sehingga dia pikun, dilempar hadisnya, padahal dulunya dia cerdas. Maka akhirnya orang-orang seperti ini dihukumi dengan ikhtilat, pikun. Lalu bagaimana hukumnya? Dilihat siapa yang meriwayatkan dari murid-muridnya sebelum pikun, dan dilihat siapa dari murid-muridnya yang meriwayatkan setelah pikun. Maka ini nasib dari orang-orang yang dibiarkan pikun meriwayatkan hadis. Maka seharusnya anak-anaknya, cucu-cucunya menjaga dari perawi ini. Namun kadang-kadang mungkin cucu dan anak kasihan bapaknya yang sudah tua, dan yang kedua memang hobinya perawi hadis dan itu ibadah, maka dia didatangi oleh orang-orang dengan kepikunannya meriwayatkan haddatsana fulan. Mau dicegah, biarkan sajalah, nggak bisa kita larang, toh ini juga ibadah dan sebagainya. Maka anak-anak ini dan cucu ini tidak mengetahui, justru dengan kasih sayang dia kepada kakeknya atau bapaknya yang sudah pikun, dengan dia menghijabi bapaknya atau kakeknya justru baik untuk kakek tersebut ataupun bapaknya yang muhadis tersebut. Kenapa? Karena dengan dia dihijabi, maka hadis-hadis setelah pikun tidak teriwayatkan. Kesalahan-kesalahan dan keburukan hafalan itu tidak tercatat oleh murid-murid yang datang setelah dia pikun. Maka hanya ada hadis di zaman dia masih berakal sehat atau hafalannya kuat. Maka ini yang banyak dilakukan oleh para muhaddisin. Jika dilihat bapaknya sudah pikun, dia tutupi. Maksudnya tidak boleh mengajar, dan murid-murid yang datang disuruh pergi. Tidak, bapak kami sudah pikun, nanti akan kalian tulis hadis-hadis yang salah, bahkan ngaco, palsu. Maka inilah nasib dari orang-orang yang mukhtalid. Maka setelah kita mengetahui bahwa Husain mukhtalid di 3 sanad terakhir ini, pertama dia meriwayatkan ujung-ujungnya dari Mu'ad ibnu Zahrah yang mursal. Tiba-tiba di sanad yang lain an Abi Hurairah. Tiba-tiba di sanad yang ketiga dari rajul dari Mu'ad ibni Jabal. Nah, di sini dipertanyakan, kalau murid-murid yang sebelumnya kayak Sufyan Ats-Tsauri, Hisham ibnu Bashir, imam mereka. Namun yang jadi masalah rawi ini, Husain ini. Apalagi disebutkan bahwa dia pernah pikun dan meriwayatkan hadis, sehingga dijadikan di sini ilah penyakit. Mungkin 3 periwayatan ini dari keraguan-raguan Husain tersebut, dari kepikunannya Husain. Kadang-kadang meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Zahrah, tabi'i, dan kadang-kadang meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Jabal. Bisa jadi Mu'ad ibnu Jabal salah, harusnya Mu'ad ibnu Zahrah seperti sanad pertama yang mursal. Kemudian dari Abi Hurairah kadang-kadang menyebut. Maka dari sini kita katakan la'ala fihi tashif fi lafdi Abi Hurairah wa Mu'ad ibnu Jabal. Maka bisa jadi penyebutan Abi Hurairah dan Mu'ad ibnu Jabal menunjukkan bahwa Husain ibnu Abdurrahman As-Sulami dalam keadaan kesalahan. Kenapa? Jika kita rujuk kepada kitab guru dan murid, maka para muhaddisin mempunyai kitab guru dan murid. Seperti kita dari muridnya Syekh Muqbil, maka diketahui, ataupun si fulan dari muridnya Al-Hajuri, maka diketahui. Maka di saat si fulan muridnya Hajuri mengaku murid Syekh Muqbil, diketahui dari tarikh bahwa dia datang di tahun demikian dan demikian, dan tahun demikian Syekh Muqbil telah meninggal.
atau Syekh Muqbil telah sakit dan tidak mengajar, sehingga dia belajar dengan Al-Hajuri. Maka diketahui. Dan di sini jika kita rujuk kepada kitab tarikh tadi, guru dan murid, maka Husain ibni Abdurrahman As-Sulami bukan ma'ruf dari perawi murid dari Mu'adz ibnu Jabal, dan bukan juga dari murid Abu Hurairah. Murid Abu Hurairah ma'ruf, Abu Salamah, dan juga Al-A'raj, dan yang lainnya misalnya. Dan asbatun nas dari Anas ma'ruf, Qatadah, dan juga Thabit Al-Bunani, dan dari Ibnu Umar ma'ruf, Nafi' ataupun Salim, dan yang lainnya. Maka begitu pun contohnya di sini Husain ibni Abdurrahman tidak pernah tercatat murid dari Abi Hurairah, karena dia lebih bawah derajatnya. Bukan dari murid-murid sahabat, bukan tabi'i kabir dia. Dan bukan juga dari murid Mu'adz ibnu Jabal, karena dia itu lebih turun derajatnya dari para sahabat di dalam tabaqah. Dan di sanad yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dia meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Zahrah atau Abu Zahrah, maka diragukan juga di sini karena dia majhul tadi. Kami sebutkan majhul apa tidak Mu'adz ibnu Zahrah, tidak diketahui. Dan dengan majhulnya dia mursal kepada Nabi. Maka ini pun ditakutkan Husain telah tasahhafa, telah salah tashif. Dia menginginkan Mu'adz ibnu Jabal tetapi menyebut Mu'adz ibnu Zahrah dengan dalil tidak diketahui siapa Mu'adz ibnu Zahrah. Jangan-jangan dia menginginkan tadi Mu'adz ibnu Jabal. Maka oleh sebab itu, mayadkuruna ulama ahlal hadis anna hadal hadis min musnad Mu'adz wala Abi Hurairah. Maka para ulama dari kutubil musnad, Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Abu Daud atau Yalisi, tidak mencatat hadis ini dari musnad Abi Hurairah atau musnad Mu'adz ibnu Jabal. Tetapi yang masyhur dari tiga sahabat yang awal apa? Ibnu Abbas, Ali radhiyallahu anhu, dan yang ketiga siapa? Dilihat. Ibnu Abbas, Ali, dan Anas ibnu Malik. Maka ketiga sahabat ini yang ma'ruf sebagai perawi hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan telah kita sebutkan ketiga-tiganya dhaifun jiddan. Adapun musnad Abi Hurairah, katanya dari Abi Hurairah dan katanya dari Mu'adz ibnu Jabal, tidak masyhur di kalangan para ulama dari musnad Mu'adz dan dari musnad Abi Hurairah. Maka al-khulasah bahwa asal khobar bisa jadi Husain ini yang benar meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Zahrah, dan dia dhaif dan mursal. Adapun penyebutan dari Mu'adz ibnu Jabal di sanad yang terakhir dan juga dari Abi Hurairah bisa jadi dari kewahaman dia, bisa jadi dari kesalahan dan kepikunan dia. Maka oleh sebab itu tiga riwayat di sini kita tidak mengetahuinya mana yang benar. Maka bisa jadi yang benar karena dia tabaqahnya tidak bertemu dengan sahabat Mu'adz ibnu Zahrah yang benar, bukan Mu'adz ibnu Jabal. Sehingga hadis Mu'adz ibnu Jabal mungkin kesalahan, dan Abi Hurairah pun kesalahan karena dia tidak pernah meriwayatkan dari Abi Hurairah. Bisa jadi dia pikun mengatakan dari Abi Hurairah, tidak pernah dia menjadi murid Abu Hurairah karena jauh. Namun dipermasalahkan juga Mu'adz ibnu Zahrah. Jika Mu'adz ibnu Zahrah itu diketahui oleh para ulama, dia adalah ada, dan dia adalah termasuk gurunya misalnya Husain, maka bisa jadi Mu'adz ibnu Zahrah bisa jadi benar. Namun di sini pun karena dia majhul, sini kau, sini ngobrol
waktu pelajaran sini, keduanya sini. Maka dari sini menjadi pendalilan Mu'adz ibnu Zahrah pun wallahu alam, karena dia majhul, siapa dia tidak diketahui. Sudah pintar ya bicara di waktu pelajaran, didengar nih sama orang. Kalau sudah pintar kalian yang ngajar, bukan kita ngajar terus kalian mensyarah. Yang lain pengen seperti itu, sini dipukul, ngobrol aja, langsung kita pukul pas saya ngajar. Maka hadis ini kesimpulannya, 3 riwayat yang terakhir tidak bisa saling menguatkan. Karena bisa jadi Mu'adz ibnu Zahrah, kalau memang itu benar ada Mu'adz ibnu Zahrah, maka dia riwayatnya mursal, tidak bisa terangkat kepada hadis Mu'adz ibnu Jabal dan Abi Hurairah, karena keduanya mungkin dari kesalahan Husain. Maka seperti inilah ilmu hadis. Jika kita merujuk kepada riwayat-riwayat banyak, maka kalau kita kembali kepada orang-orang awam dan kita tidak mengetahui ilmu hadis, maka hadis ini bisa jadi sahih. Kenapa? Datang dari 6 jalan. 6, iya. Pertama dari Ibnu Abbas, kedua dari Anas ibnu Malik, ketiga dari Ali radhiyallahu anhu, keempat dari Mu'adz ibnu Zahrah, kelima dari Abi Hurairah, keenam dari Mu'adz ibnu Jabal. Banyak apa tidak? Paling sedikit Hasan. Ittaqillah antum mengatakan hadis ini adalah dhaif, tidak diamalkan. Datang dari 6 sumber. Kita katakan di dalam ilmu hadis, meskipun datang dari 10, 20, kalau dia itu memang tidak bisa naik kepada derajat yang hasan ataupun sahih, ya dhaif. Maka 3 hadis yang terdahulu Anas, Ibnu Abbas dan Ali dhaifun jiddan, sudah tidak bisa diganggu gugat itu. Namun 3 riwayat yang setelahnya kita katakan semuanya gara-gara Husain yang telah ikhtilat. Kadang-kadang menyebut Mu'adz ibnu Zahrah, dan kalau Mu'adz ibnu Zahrah itu masyhur tabi'i, dikenal, namun dia juga majhul. Ditakutkan kesalahan dari Husain. Kemudian Husain menyebutkan Mu'adz ibnu Jabal di hadis yang lain. Di sini Mu'adz ibnu Zahrah, di hadis yang lain Mu'adz ibnu Jabal. Dan yang ketiga dari Abi Hurairah. Padahal dia jauh dari riwayat para sahabat. Husain tidak pernah meriwayatkan dari para sahabat karena jauh usianya. Maka inilah dari kumpulan lafaz-lafaz Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, semuanya dhaif, tidak bisa naik kepada derajat yang sahih. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari kajian petang ini.